Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengenal yang namanya fintech atau sistem fintech. Seperti biasa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari fintech itu sendiri. Fintech merupakan singkatan dari financial technology yang dapat diartikan sebagai sebuah teknologi keuangan yang merupakan wujud inovasi, pengembangan inovasi di bidang finansial, sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan memudahkan. Fintech sendiri dikembangkan karena adanya tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi penggunaan berbasis teknologi. Dengan hadirnya fintech, permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti transaksi jual beli, tidak sempat pergi ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, dan lainnya dapat diminimalisir. Kemudian apa saja jenis fintech di Indonesia? Tentunya perkembangan fintech di Indonesia sendiri telah melahirkan berbagai produk fintech yang tujuannya untuk membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Dan jenis-jenis fintech yang sedang berkembang pesat, beberapa di antaranya saya ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada digital payment system. Pada fintech ini berfokus pada penyediaan layanan pembayaran tagihan seperti pulsa, kartu kredit, atau tagihan listrik. Fintech ini biasanya berbasis agen dan membantu masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan, untuk membayar berbagai macam tagihan bulanan. Kemudian yang kedua yaitu ada P2P lending service. Jenis ini menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau untuk pemenuhan kebutuhan. Fintech ini bisa dimanfaatkan untuk membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat. Namun harus tetap waspada dengan fintech ilegal seperti peminjaman online yang tidak resmi karena berpotensi untuk merugikan nasabahnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada crowdfunding. Jenis fintech ini mempertemukan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan secara aman dan juga mudah. Crowdfunding tidak hanya dimanfaatkan untuk pengumpulan donasi atau sumbangan saja, tetapi juga bisa dalam menemukan investor dan pelaku bisnis. Kemudian selanjutnya apa saja sih manfaat dari fintech ini? Yang pertama yaitu ada kemudahan transaksi keuangan, atau bisa dikatakan transaksi keuangan yang kita lakukan dapat lebih mudah untuk dilaksanakan. Ketika kamu melakukan transaksi finansial, maka kamu tidak perlu pergi ke bank atau ATM untuk melakukan transaksi. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan smartphone, maka dari itu fintech bisa dikatakan memudahkan untuk masyarakat. Kemudian adanya akses pendanaan yang lebih baik, karena berkat adanya fintech dan teknologi keuangan berkembang pesat, sehingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat, dan hal ini juga menyebabkan semakin banyak orang yang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada mempercepat perputaran ekonomi, dan bisa dikatakan bahwa akses keuangan dan kemudahan transaksi akan mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan juga praktis. Selain itu, fintech dapat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang rendah melalui pinjaman online yang merupakan salah satu bentuk produk fintech. Kemudian yang terakhir yaitu membantu UMKM untuk modal usaha. Sebelum muncul keberadaan financial teknologi, semua UMKM dulunya mengandalkan pinjaman bank untuk modal usahanya. Pinjaman bank biasa terdapat bunga yang cukup tinggi dan prosedur serta persyaratan yang cukup sulit. Bagi fintech yang sudah mendapat pengawasan OJK dan terdapat di OJK dan terdaftar di OJK, fintech ini memberikan solusi untuk modal usaha para UMKM. Kemudian fintech yang bagaimana sih harus kita waspadai? Nah, berikut adalah ciri-ciri dari fintech ilegal yang terdapat di kalangan masyarakat. Dan hadirnya perusahaan fintech memang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, sehingga menyebabkan fintech ilegal juga bermunculan dan semakin merugikan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan apapun. Hal ini karena fintech ilegal akan meminta korbannya untuk membayar tahvil pinjaman dengan bunga yang semakin meningkat setiap bulannya. Dan berikut adalah ciri-ciri fintech ilegal yang perlu kita waspadai. Yang pertama yaitu fintech ilegal tidak memiliki legalitas, yang artinya fintech ilegal tidak terdaftar dan tidak memiliki izin yang resmi dari OJK. Kemudian yang kedua yaitu memberikan bunga, denda dan biaya lain yang sangat tinggi dan tidak jelas dalam proses penagihan dari pinjaman yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu proses penagihan dilakukan secara tidak beretika dan cenderung kasar bahkan mengancam. Kemudian yang keempat yaitu fintech ilegal akan mengakses data konsumen seperti kontak, kamera, mikrofon, dan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu fintech ilegal juga tidak memiliki layanan seperti kontak pengaduan. Nah, itu saja pembahasan mengenai dari fintech atau sistem fintech Indonesia. Selanjutnya kita akan menganalisis salah satu platform fintech yang terdapat di Indonesia. Oke, jadi
Kali ini kita akan menganalisis salah satu aplikasi fintech yaitu GoPay. Dan yang pertama-tama untuk yang kita lihat dari suatu aplikasi yaitu adalah UI dari aplikasi itu sendiri, dimana dengan UI yang diberikan tentunya juga akan memberikan kenyamanan serta kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasinya. Dan bagi saya untuk UI dari GoPay itu sendiri juga sudah lumayan cukup bagus. Kita lihat dari di sini bisa menampilkan jumlah saldo yang kita miliki. Kemudian berapa banyak pengeluaran di sini yang sudah kita gunakan. Kemudian informasi apa yang kita dapatkan ini terdapat gratis transfer 100 kali hingga per bulan. Kemudian di sini instan menu untuk melakukan pembayaran. Kita lihat isinya terdapat itu ada isi ulang pulsa, paket data dan sebagainya, tagihan rumah tangga, cicilan dan kredit, voucher game, streaming, asuransi, layanan publik, zakat, donasi, on demand dan e-commerce. Kemudian kita lihat dulu dari isi ulangnya. Mungkin terdapat 4 itu pulsa, paket data serta PLN token dan Mandiri e-money. Kita cek. Di sini kita menginput nomor dan jumlah pulsa yang ingin kita top up. Nah, di sini terdapat promo. Kita lihat yang lainnya untuk tagihan rumah tangga. Di sini terdapat PLN, PDAM, internet dan TV kabel sama gas PGN. Untuk cicilan dan kreditnya ada GoPay Letter, GoPay Pinjam, dan angsuran kredit. Dan untuk angsuran kredit ini cukup lumayan banyak. Untuk komunikasi di sini ada beberapa nomor yang dapat kita gunakan dari Telkomsel Halo hingga Tripasca Bayar. Untuk voucher game, platform hingga platform PC. Untuk game mobile tidak cukup banyak. Untuk game PC juga game-game tertentu saja, hingga game konsol. Game konsol ini lumayan membantu ya. Mungkin untuk streaming. Untuk asuransi, untuk pelayanan publik, untuk zakat dan donasi. Nah, mungkin itu untuk dari pembayarannya. Untuk riwayat transaksi apa saja yang kita gunakan dari aplikasi Gojek juga dapat kita lihat semuanya di sini ya. Dan tertera juga untuk pembayaran apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini juga ada dapetin coins. Ini seperti menggunakan kode referral.
Dan ini untuk memilih, mungkin ini cukup bagus juga untuk lebih mengarahkan seperti hiburan yang kita dapatkan dalam menggunakan aplikasi. Jadi tidak hanya itu saja, jadi mungkin bisa dalam mode gelap atau mode terang. Nah, ini untuk mode terangnya cukup lumayan bagus juga menurut saya. Kemudian untuk perlindungan akun kita lihat. Kemudian ada pasang PIN, verifikasi email, terus perlindungan PIN menggunakan biometrik, hingga penggunaan GoPay Plus. Ini untuk pengaturan keamanan lainnya, ini bisa untuk jaminan saldo GoPay kembali ya, jika suatu kendala yang kita dapatkan dari dana GoPay yang kita miliki. Oke, mungkin kita lihat yang lainnya juga dalam GoPay. Oh, di sini kita bisa melihat promo terkini yang dimiliki oleh GoPay. Promo spesial untuk pengguna baru. Sampai Indomaret hingga PPLN. Untuk promo dari brand populer, kita lihat. Oke, mungkin kita lihat contoh promonya. Cashback 25.000, cashback untuk semua kris setiap hari. Oke. Mungkin untuk outlet belum disebutkan ya untuk outlet ini. Oke. Mungkin belanja. Oh, ini untuk pilihan game dan aplikasi. Bensin, cashback, lumayan cukup banyak untuk promo yang diberikan. Ini merupakan promo dari GoFood Plus untuk beli voucher sendiri. Oke. Mungkin aktivasi pinjam. Ini memudahkan kita itu dengan beberapa keuntungan yang kita dapatkan dari limit, kemudian pendaftaran cepat, cicilan kompetitif, dan keamanan privasi untuk tenor bunganya serta jumlah bunganya yang dikenakan. Oke. Kemudian untuk GoPay Later seperti biasa, keuntungan dari penggunaan GoPay Later itu sendiri dan juga aktivasi langsung. Oke. Mungkin setelah saya analisis dari apa yang ada dalam aplikasi ini, ternyata tidak begitu memudahkan saya untuk menemukan produk atau fitur apa saja yang ditawarkan oleh aplikasi GoPay sendiri dalam menawarkan fitur yang mereka berikan kepada penggunanya. Jadi dari aplikasi ini juga saya kurang tahu bisa menggunakan fitur apa saja, karena semuanya tidak diberikan menu tersendiri dalam penggunaan fiturnya. Jadi seperti ini.
kita tidak tahu dari e-wallet bagaimana, transfer ke bank bagaimana, mungkin tarik tunainya juga bagaimana. Jadi dalam pemberian fitur apa saja yang bisa diberikan kurang dapat diketahui secara sekilas, perlu eksplorasi lebih jauh dari fitur apa saja yang bisa digunakan dari aplikasi GoPay. Mungkin itu saja untuk analisis dari aplikasi GoPay itu sendiri.